Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun bersama yang lainnya pergi ke lantai ke-7. Di sana, mereka bertemu dengan Tuan Panda yang merupakan rekan setia dari leluhur iblis. Walaupun awalnya mereka terlibat sedikit kesalahpahaman, tapi beruntungnya Chuyun bisa membuat Tuan Panda percaya dengan dirinya. Pada kesempatan itu, beberapa ras iblis raksasa berniat memaksa Tuan Panda mengikuti mereka. Chuyun yang tidak terima dengan perlakuan mereka mencoba membantu Tuan Panda. Hingga pada akhirnya, Tuan Panda menyadari kalau Chuyun bukanlah orang jahat. Dia pun mengajak Chuyun melihat lukisan dari leluhur iblis di masa lalu. Melanjutkan video sebelumnya, murid ras siluman sebelumnya bersama dengan rekannya mencoba membangkitkan leluhur siluman yang menjadi patung di tempat itu. Di sana, mereka berdua merasa tidak yakin dengan kekuatan mereka itu. Mereka menyadari kalau kekuatan mereka masih belum cukup untuk membangunkan leluhur mereka. Salah satu dari mereka awalnya menyarankan untuk mencari jiwa pagoda. Dengan begini, mereka bisa meningkatkan kemungkinan untuk bisa membangunkan leluhur siluman. Tapi murid yang lainnya menolak tawaran itu. Dia yakin akan muncul banyak pengganggu jika mereka menyia-nyiakan waktu mereka sekarang. Dia pun menyuruh temannya itu untuk melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan saat ini. Tapi tak lama kemudian, Chuyun dan juga rekan-rekannya datang ke tempat itu. Mereka berdua sangat terkejut karena Chuyun bisa datang ke tempat ini dengan sangat cepat. Tuan Panda yang melihat patung di depannya merasa sangat senang. Karena bagaimanapun, dia sudah lama mencari keberadaan dari leluhur siluman. Tuan Panda sangat penasaran dengan siapa yang berani mengurung leluhur siluman di tempat ini. Fetian yang mendengarnya mengetahui cerita dari siapa yang mengurung leluhur siluman. Yang mana di masa lalu, pagoda siluman rusak setelah perang penghancuran dunia. Bersama dengan kerusakan pagoda siluman, leluhur siluman juga menghilang tanpa diketahui oleh siapapun. Fetian dari dulu juga ikut mencari kebenaran mengenai cerita itu. Siapa sangka leluhur siluman ternyata dikurung dan tertidur di tempat seperti ini. Ausin kemudian menjelaskan kalau tempat ini adalah lantai terakhir di dalam pagoda. Karena hal inilah, Ausin mengira kalau leluhur siluman di hadapan mereka ini adalah jiwa pagoda atau penjaga pagoda. Gadis rubah yang bernama Huli merasa perasaan yang sangat familiar. Dia pun mendekati patung leluhur siluman untuk mengetahui kebenarannya. Tapi ketika Huli akan menyentuh patung leluhur siluman, kedua murid dari siluman tadi berniat menghentikannya. Mereka yang awalnya ingin bertarung tiba-tiba dihentikan oleh Tuan Panda. Melihat kesempatan itu, Huli melanjutkan apa yang akan dirinya lakukan. Dia menyentuh patung leluhur siluman dan dengan mengejutkan jiwanya ditarik masuk ke dalam patung itu. Awalnya, Chuyun dan semua yang ada di sana sangat terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Huli termasuk reaksi dari patung itu. Apalagi setelah Huli masuk ke dalam patung itu, patung leluhur siluman tiba-tiba menunjukkan reaksi akan kembali terbangun. Tuan Panda sangat bersemangat melihat hal itu. Dia bahkan berniat menunggu leluhur siluman terbangun sepenuhnya sampai kapanpun. Dengan begini, dia bisa menanyakan di mana keberadaan leluhur iblis kepada leluhur siluman. Chuyun akhirnya membenarkan apa yang dirinya pikirkan dari awal. Dia sempat menduga kalau Huli adalah bagian jiwa milik leluhur siluman. Dengan mengejutkan, tebakan Chuyun itu ternyata adalah sebuah kebenaran. Chuyun mengira kalau Huli kehilangan ingatannya karena tempat ini benar-benar dirusak di masa lalu. Melihat kejadian itu, murid ras siluman tadi merasa sangat senang. Dia tidak menyangka kalau gadis rubah yang pernah mereka temui itu adalah leluhur ras siluman mereka. Salah satu murid itu pun berniat mendapatkan lebih banyak jiwa lagi agar mereka bisa membangunkan leluhur siluman dengan lebih cepat. Dia pun mengajak temannya untuk melawan Chuyun dan juga yang lainnya agar jiwa mereka bisa dijadikan korban untuk membangunkan leluhur siluman. Mereka berdua kemudian mengaktifkan sebuah formasi yang bernama formasi pengorbanan jiwa. Muang yang melihatnya sangat terkejut karena bisa-bisanya orang seperti mereka menggunakan formasi kejam seperti itu di dalam pagoda pemurnian iblis. Ausin yang ikut merasa kesal juga ingin menyerang mereka berdua. Dia pun mengajak temannya untuk menyerang mereka berdua secara bersamaan. Tapi siapa sangka teman Ausin ternyata berkhianat. Dia berniat menyerang Ausin dari belakang. Beruntungnya, leluhur Chiwen datang dan juga menghentikannya. Chiwen tidak menyangka kalau seorang keturunan ras naga akan berkhianat seperti dirinya. Ausin sangat terkejut mengetahui hal itu. Jika bukan karena kedatangan Chiwen, maka dirinya sudah dibunuh oleh rekannya sendiri. Si murid naga itu menolak kata berkhianat, karena bagaimanapun ini semua adalah perintah dari Heavenly Ancestral Swanee. Yang mana Ausin adalah seorang tuan putri. Jiwanya tentu saja bisa bermanfaat dengan baik.
Daripada membiarkan Resluman mengambil jiwa Ausin, lebih baik dirinya memberikan jiwa Ausin itu kepada Heavenly Ancestral Swanee. Murid itu pun kemudian menggunakan teknik transformasi naga miliknya. Dengan wujud naga itu, dia yakin dia bisa mengalahkan mereka semua. Melihat wujud naga itu, Chun sedikit memujinya. Yang mana murid itu hanya memiliki kekuatan di ranah Heavenly Emperor tingkat 7. Tapi siapa sangka dengan teknik transformasi naga miliknya itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya hampir setara dengan seorang Heavenly Ancestral. Chuyun kemudian menyuruh Ausin untuk berhati-hati karena Heavenly Ancestral Swanee adalah dalang di balik ini semua. Di sana Ausin tidak menyangka kalau orang tertinggi di ras naga adalah orang yang ingin membunuhnya. Murid itu kemudian menjelaskan kalau dari awal mereka memang ingin membunuh Ausin, tapi karena dirinya selalu saja berada di sisi Chuyun, mereka semua pun menjadi sedikit kesulitan untuk menjalankan rencana mereka. Murid itu pun akhirnya meyakinkan niatnya. Karena ini semua adalah perintah dari Swanee, dia pun tidak berniat menolaknya. Dia berjanji akan membunuh Ausin di tempat ini. Chiwen yang melihatnya merasa sedikit kesal. Dia kemudian menggunakan teknik transformasi naganya untuk membantu Ausin. Chiwen juga memarahi dua murid dari Rasluman tadi. Mereka berdua sudah sangat keterlaluan sampai-sampai menggunakan formasi yang sangat jahat di dalam pagoda pemurnian iblis ini. Mereka berdua sangat tidak peduli dengan perkataan dari Chiwen. Yang mana mereka adalah Rasluman. Ras naga seperti Chiwen tidak memiliki hak untuk melarang mereka berdua. Lagi pula, pagoda ini merupakan harta milik Rasluman. Mereka tidak perlu meminta izin kepada orang luar. Melihat semua kekacauan itu membuat Chuyun sedikit bingung. Dia pun kemudian menyimpulkan secara perlahan. Yang mana pertama, Chuyun menyadari kalau Chiwen adalah penjaga pagoda. Chuyun menyimpulkan hal itu karena Chiwen bisa muncul di mana saja dan kapan saja di tempat ini. Chiwen juga bisa memanfaatkan jiwa leluhur siluman seperti Huli untuk mengelabuhi Chuyun. Chiwen memuji Chuyun karena berhasil mengetahui semua itu. Dia juga memberikan selamat kepada Chuyun karena dia bisa sampai di tempat ini tanpa harus mengalami cedera yang serius. Murid Rasluman tadi menyadari kalau mereka tidak akan bisa menang. Di tempat ini, ras naga lebih diunggulkan daripada ras lainnya. Mereka kemudian berniat menggunakan sebuah teknik. Melihat teknik itu, Ausin menyadari kalau itu merupakan kekuatan kekacauan. Dengan mengejutkan, dengan menggunakan teknik itu mereka berdua berhasil memanggil Auli. Chuyun sedikit terkejut dengan kemunculan Auli itu. Walaupun semua itu adalah tubuh klon miliknya, tapi tetap saja tubuh klon itu memiliki kekuatan setara dengan setengah langkah Heavenly Ancestral. Murid itu kemudian menjelaskan kepada Auli apa yang terjadi di sini. Yang mana mereka sudah menemukan leluhur siluman. Jika mereka berhasil mendapatkan lebih banyak jiwa, maka mereka bisa membangunkan leluhur siluman lebih cepat daripada sebelumnya. Mereka sangat senang mengetahui kalau ras siluman mereka akan segera bangkit lagi. Tapi sayangnya Auli tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dia bahkan berniat melakukan rencananya yang lainnya. Yang mana kedua muridnya itu berada di ranah Heavenly Emperor tingkat 7 dan 9. Dengan begini, Auli bisa menyerap jiwa mereka berdua terlebih dahulu. Kedua muridnya itu sangat terkejut dengan keputusan Auli. Tapi Auli menyuruh mereka untuk mengikuti rencananya. Yang mana jika dirinya berhasil menyerap jiwa mereka berdua, maka dia juga bisa dengan mudah memurnikan tubuh milik leluhur siluman itu sekaligus menundukkan penjaga pagoda ini. Auli kemudian menggunakan tekniknya untuk menyerap jiwa mereka berdua. Murid ras naga tadi juga berhasil dimasukkan ke dalam tekniknya itu. Chiwen sangat terkejut melihatnya, yang mana Auli sudah menyerap 3 jiwa. Dengan begini, mereka semua tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Saat ini, kekuatan tubuh klon milik Auli sudah mencapai ranah ancestral tingkat 1. Auli pun berniat untuk menyerap jiwa leluhur siluman juga. Dari dulu, dia juga sudah mencarinya ke berbagai tempat. Tapi siapa sangka, leluhur siluman berada di tempat ini. Chuyun kemudian mendekatkan dirinya kepada leluhur siluman. Dia sedikit meyakinkan leluhur siluman untuk segera bangun. Tuan Panda juga menyetujuinya. Jika dia berhasil terbangun, maka mereka bisa mengetahui di mana lokasi leluhur iblis dan bertemu lagi dengannya. Auli menyuruh mereka semua untuk menyingkir. Jika mereka semua menghalangi dirinya untuk memurnikan jiwa leluhur siluman, maka dirinya juga akan membunuh dan juga menelan jiwa mereka semua yang ada di tempat ini. Awalnya, Auli menyuruh mereka untuk kabur. Tapi sayangnya Chuyun menolak. Chuyun menjelaskan kalau dirinya tidak akan mengkhianati temannya. Chuyun memiliki prinsip untuk selalu setia dengan teman yang juga setia terhadap dirinya. Rekan-rekan Chuyun akhirnya mengikuti ucapan Chuyun. Mereka semua akan tetap berada di tempat ini untuk menjaga jiwa Huli sekaligus menunggu leluhur siluman terbangun. Di sana Ausin menggunakan tekniknya untuk menyerang Auli.
Yang lainnya juga ikut menyerang Auli. Mereka semua tidak terima jika Auli berhasil menguasai tempat ini. Namun sayangnya, serangan mereka semua sama sekali tidak berpengaruh. Auli bisa dengan mudah menahan serangan mereka semua. Mereka bahkan dibuat tidak bisa bergerak oleh teknik milik Auli. Tuan Panda yang masih berdiri mencoba menghentikan Auli. Melihat si Tuan Panda, Auli menyuruhnya untuk menjadi hewan peliharaannya. Tuan Panda tentu saja menolak, dan dia pada akhirnya menjadikan Auli sebagai musuhnya. Karena bagaimanapun, musuh dari leluhur siluman adalah musuh bagi leluhur iblis, dan musuh dari leluhur iblis adalah musuh dari Tuan Panda. Namun sayangnya, Tuan Panda berhasil dihentikan oleh teknik milik Auli. Dengan seperti ini, semua orang sudah berhasil dihentikan oleh Auli kecuali Chuyun. Chuyun yang masih berada di depan leluhur siluman mencoba untuk mengulur waktu. Karena Chuyun tidak mau pergi dari hadapannya, Auli pun hanya bisa menyerang Chuyun dengan tekniknya. Pada serangan itu, walaupun Chuyun berhasil menahannya, tapi kekuatan itu cukup kuat untuk melukai jiwanya. Melihat keanehan pada tubuh Chuyun, Auli menyadari kalau Chuyun adalah orang yang kuat, tapi sayangnya jiwa dan juga tubuhnya mengalami sedikit gangguan semacam terpisah dan terganggu oleh sesuatu. Auli kemudian menyarankan Chuyun untuk menyerah. Karena jika dia terus menggunakan kekuatan spiritualnya, maka kemungkinan jiwanya akan hancur dan tubuhnya akan meledak. Tapi tak lama kemudian, Chuyun mendengar suara leluhur siluman yang mencari leluhur iblis. Yang mana Chuyun sedikit kebingungan dengan mengapa dia bisa mendengar suara ini. Mendengar kata-kata itu membuat Chuyun mengingat kenangannya bersama dengan Ye Qianhan. Walaupun hubungan Chuyun dengan Ye Qianhan diawali dengan ketidaksengajaan, tapi Ye Qianhan merupakan wanita yang selalu membuat Chuyun kembali bersemangat. Chuyun kemudian mengingat janjinya kepada Huli. Karena dia sangat ingin mencari leluhur iblis, maka Chuyun pun akan menepati janjinya itu. Rekan-rekan Chuyun menyadari kalau Chuyun memaksakan dirinya. Mereka semua sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada Chuyun. Tapi dengan mengejutkan, jiwa Chuyun tiba-tiba diserap oleh Huli. Hal ini membuat Auli sangat yakin kalau sebentar lagi Chuyun akan menghilang. Auli pun menghentikan serangannya karena menurutnya serangannya hanya akan berakhir dengan sia-sia. Yang mana jiwa Chuyun akan menjadi bahan konsumsi yang bagus untuk Huli. Ketika Huli sudah menjadi lebih kuat, maka Auli akan memakan jiwa Huli untuk memperkuat dirinya. Tapi tak lama kemudian, Auli merasa sedikit tidak sabar. Dia pun berniat membantu Huli untuk melenyapkan Chuyun dan juga mempercepat penyerapannya itu. Dengan teknik milik Auli, dia pun mencoba membunuh Chuyun. Wang sangat terpukul melihat semua itu. Dia tidak terima jika Chuyun mati di tempat ini. Fitian dan juga yang lainnya merasakan hal yang sama. Mereka tidak ingin Chuyun mati di tangan Auli dan membuat perjalanan mereka berakhir di sini. Ausi tidak bisa berharap banyak. Tapi Ciwen mencoba menyemangati Chuyun. Yang mana dia harus mengakui Chuyun sebagai pemilik pagoda pemurnian iblis terlebih dahulu sebelum Chuyun bisa meninggalkan dunia ini. Di sisi Chuyun, dirinya merasa sangat kewalahan. Lautan jiwanya juga sudah dikuras oleh Huli. Auli yang melihatnya sangat senang karena sebentar lagi Chuyun akan lenyap. Dia pun kembali menyerang Chuyun dengan tekniknya. Tapi dengan mengejutkan, tubuh Chuyun bukannya lenyap, melainkan menjadi lebih kuat. Chuyun membangkitkan kekuatan kekacauan yang sudah lama berada di dalam tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan jiwa kekacauan menggunakan kekuatan kekacauannya di hadapan Auli. Auli sangat kebingungan dengan apa yang dirinya lihat. Yang mana hanya dengan melakukan latihan dan juga pemahaman selama 100 tahun, seseorang bisa menggunakan kekuatan kekacauan untuk membangkitkan jiwa kekacauan. Chuyun menjelaskan kalau hal itu memang benar. Chuyun juga seharusnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari semua itu. Tapi berkat Auli, dirinya bisa memangkas banyak waktu untuk memahami jiwa kekacauan miliknya. Di sini, Chuyun pun berterima kasih kepada Auli berkat bantuannya itu. Auli yang kesal sama sekali tidak takut kepada Chuyun. Karena menurutnya, seorang pemilik jiwa murni kekacauan harus memiliki tubuh kekacauan untuk menggunakan kekuatan kekacauan itu. Saat ini, Chuyun belum memiliki tubuh kekacauan. Karena hal itulah, dia tidak perlu takut dengan kekuatan Chuyun. Auli berniat menggunakan tekniknya lagi untuk menyerang Chuyun.
Tapi di sisi Chuyun, dia membenarkan perkataan Auli. Dia memang tidak memiliki tubuh kekacauan, tapi Chuyun menjelaskan satu hal. Dia masih memiliki teknik tubuh yang setara atau bahkan lebih kuat dari tubuh kekacauan. Auli kemudian menyadari kalau Chuyun menggabungkan semua elemen yang ada. Melihat Chuyun yang melakukan semua itu, membuat dirinya mengetahui kalau semua ini adalah bagian dari teknik tubuh Dharma kehampaan semesta yang sangat legendaris dan tidak diketahui oleh siapapun. Dengan mengejutkan, Chuyun berhasil mencapai ranah Heavenly Ancestral setelah menggabungkan semua kekuatan kekacauan, jiwa kekacauan, dan juga tubuh Dharma kehampaan itu. Tuan Panda yang melihatnya merasa sangat senang. Yang mana menurutnya, kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dulu dimiliki oleh leluhur iblis. Auli yang semakin kebingungan menanyakan siapa sebenarnya identitas Chuyun. Chuyun tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia hanya menyuruh Auli untuk memanggil dirinya sebagai Heavenly Ancestral Pedang Roh. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.